Nisa Febriani, kelas 2C, NIM 2312486 dengan jurusan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam pada masa Khulafatur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari kata al-khulafah yang artinya pengganti, ar-rasyidin yang artinya mendapat petunjuk. Jika menurut bahasa, pengertian Khulafaur Rasyidin adalah seseorang yang ditunjuk sebagai pengganti pemimpin Rasulullah SAW atau seseorang penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bertujuan untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW dalam berdakwah dan penyiarkan agama Islam. Khulafaur Rasyidin ialah khalifah Islam yang mulai berdiri sepeninggal Rasulullah SAW, dan kepemimpinannya dimulai sejak tahun 632 Masehi atau sebanding dengan 11 Hijriah. Dalam kekhalifahan tersebut terdapat 4 orang sahabat yang melanjutkan kepemimpinannya. Mereka diantaranya adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka berhasil menerapkan sistem demokrasi pada masa pemerintahannya. Khulafa yang pertama yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar Asy-Syiddiq nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam dia bernama Abdul Ka'bah. Kemudian setelah masuk Islam namanya diganti oleh Rasulullah SAW dengan sebutan Abdullah. Ia termasuk sahabat paling dekat dengan Rasulullah SAW. Abu Bakar dilahirkan di kota Mekah 2 tahun sesudah tahun gajah, kira-kira tahun 572 Masehi. Ia adalah seorang pemikir di kalangan Mekah yang memandang bahwa penyembah berhala itu suatu kebodohan dan kepalsuan belaka. Karenanya, ketika diajak oleh Rasulullah SAW untuk memeluk agama Tauhid, ia pun dengan segera menerimanya. Ia merupakan orang pertama yang masuk Islam dari kalangan kaum laki-laki. Perkembangan Islam pada masa Abu Bakar Asy-Syiddiq RA. Sebagai khalifah pertama, Abu Bakar Asy-Syiddiq memiliki ciri khas kepemimpinan yang tegas dan kemampuan untuk mempersatukan umat muslim kala itu. Selama masa pemerintahan ini, ia berhasil menangani segala macam pemberontakan, kejahatan, dan penyerangan dari suku-suku Arab yang merajalela. Khalifah Abu Bakar juga memimpin beberapa ekspedisi militer yang bertujuan untuk mempertahankan wilayah-wilayah Islam dan memerangi kaum riddah atau murtad. Kemudian juga proses dimulainya pengumpulan dan penulisan Al-Quran yang menjadi bagian penting dalam sejarah peradaban Islam berada pada masa kepemimpinannya. Salah satu prinsip moderasi yang diterapkan oleh Abu Bakar adalah kesederhanaan. Ia hidup dengan gaya hidup yang sederhana dan menghindari kemewahan yang berlebihan. Abu Bakar juga menerapkan prinsip toleransi dan penghargaan terhadap keberagamaan dalam Islam. Ia memperlakukan semua orang dengan sama, terlepas dari itu agama atau intensi mereka. Ini membangun hubungan yang baik dengan masyarakat non-muslim. Khulafa yang kedua yaitu Umar bin Khattab RA. Umar bin Khattab lahir tahun 585 Masehi, wafat 3 November 644. Adalah khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 sampai 644. Dia juga digolongkan sebagai salah satu Khulafaur Rasyidin. Umar bin Khattab RA, nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Naufail, keturunan Abdul Uzza Al-Khuraisy dari suku Adi, salah satu suku yang terpandang dan mulia. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Ketika ia menginjak remaja, ia mendapatkan kepercayaan dari suku bangsanya Quraisy untuk menjadi wakil dalam berbagai perundingan dengan suku-suku yang lain.
Salah satu sifat yang menjadi karakter Umar bin Khattab adalah pemberani, tidak mengenal takut dan gentar, mempunyai ketabahan dan kemauan yang keras, serta tidak mengenal kata ragu dalam dirinya. Perkembangan Islam pada masa Umar bin Khattab RA. Umar bin Khattab, beliau adalah khalifah kedua setelah menggantikan Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Kepemimpinan yang adil dan bijaksana, serta melihat sifat yang tidak kalah tegas dengan mirip Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Khalifah Umar bin Khattab menerapkan hukum Islam dengan konsisten dan adil. Selain itu juga, Khalifah Umar bin Khattab berhasil melakukan invasi militer ke beberapa tempat yang bertujuan untuk memperluas Islam melalui penaklukan Persia, Suriah, Mesir, dan beberapa wilayah lainnya. Keberhasilan Khalifah Umar bin Khattab tersebut membuka jalan bagi umat Islam untuk menyebarkan ajaran Islam ke berbagai daerah, bahkan sampai ke pelosok negeri Arab. Selama di bawah pemerintahan Umar bin Khattab, kekuasaan Islam tumbuh sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan Persia dari tangan dinasti Sassanid, serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari Kekaisaran Romawi Bizantium. Saat itu ada dua negara adidaya, yaitu Persia dan Romawi. Namun keduanya telah ditaklukkan oleh kekhalifahan Islam di bawah pimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab melakukan banyak reformasi secara administrasi dan mengontrol dari dekat kebijakan publik, termasuk membangun sistem administrasi untuk daerah yang baru ditaklukkan. Umar memerintah agar diselenggarakannya sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Pada tahun 638, Umar memerintah untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi di Madinah. Khulafaur Rasyidin yang ketiga yaitu Utsman bin Affan RA. Utsman bin Affan lahir di Makkah 5 tahun setelah tahun gajah. Ada juga pendapat yang mengatakan beliau lahir di Taif. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abu al-Ash bin Umayyah bin Abi Syams bin Abi Manaf bin Qushay bin Kilab. Nasabnya bertemu Rasulullah SAW pada Abdul Manaf. Utsman bin Affan termasuk ashabikun al-awwalun atas ajakan Abu Bakar. Utsman bin Affan dibaiat menjadi khalifah pada hari Senin 28 Zulhijjah tahun 23 Hijriah dan mulai menjalankan tugas kekhalifahannya pada bulan Muharram tahun 24 Hijriah. Wafat pada 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah, bertepatan dengan 20 Mei 556 Masehi setelah menjadi khalifah selama kurang lebih 12 tahun. Perkembangan Islam pada masa Utsman bin Affan RA. Substansi dan strategi Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu perluasan wilayah. Pada Khalifah Utsman terdapat juga beberapa upaya perluasan daerah kekuasaan Islam. Di antaranya adalah melanjutkan usaha penaklukan Persia, kemudian Tabaristan, Azerbaijan, dan Armenia. Usaha perluasan daerah kekuasaan Islam tersebut lebih lancar lagi setelah dibangunnya armada laut. Satu persatu daerah di seberang laut ditaklukkannya, antara lain wilayah Asia Kecil, pesisir Laut Hitam, Pulau Cyprus, Rhodes, Tunisia, dan Nubia. Dalam upaya pemantapan dan stabilitas daerah kekuasaan Islam di luar kota Madinah, Khalifah Utsman bin Affan telah melakukan pengamanan terhadap para pemberontak yang melakukan makar di daerah Azerbaijan dan Rai karena mereka enggan membayar pajak. Begitu juga di Iskandariah dan Persia. Yang kedua, pada masa Utsman terjadi perselisihan di tengah kaum muslimin perihal baca Al-Quran qiraat. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Al-Quran diturunkan dengan beragam cara baca. Karena perselisihan ini hampir saja terjadi perang saudara. Kondisi ini dilaporkan oleh Hudzaifah al-Yamani kepada Khalifah Utsman.
Menanggapi laporan tersebut, Khalifah Utsman memutuskan untuk melakukan peragaman cara baca Al-Quran. Cara baca inilah yang akhirnya secara resmi dipakai oleh kaum muslimin. Dengan demikian, perselisihan dapat diselesaikan dan perpecahan dapat dihindari. Khalifah Utsman bin Affan. Pada Khalifah Utsman bin Affan, perkembangan ilmu pengetahuan Islam sudah berkembang maju, terbukti dengan hasil yang dicapai Khalifah Utsman, yaitu merenovasi Masjid Nabawi, usaha pengumpulan dan penulisan Al-Quran, pembentukan angkatan laut, dan perluasan wilayah Islam sampai ke Khurasan, Armenia, Tusnania, dan Azerbaijan. Khulafa yang keempat atau terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib R.A. Ali bin Abi Thalib R.A. nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Abi Manaf. Dia dilahirkan di Mekah pada tanggal 13 Rajab sekitar tahun 600 Masehi. Ia merupakan anak laki-laki keempat dan terakhir dari Abu Thalib. Abu Thalib adalah adik dari Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Dia dikatakan masuk Islam pada usia 10 tahun. Setelah dewasa, Ali bin Abi Thalib dinikahkan dengan Fatimah Az-Zahra, putri bungsu Nabi Muhammad SAW. Pernikahan ini terjadi 2 tahun setelah peristiwa hijrah atau sekitar tahun 624 Masehi. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Pengangkatan Ali sebagai khalifah tidak seperti pengangkatan khalifah yang lain. Jika Abu Bakar diangkat dengan peristiwa di Syaqifah Bani Syaidah, Umar diangkat dengan wasiat Abu Bakar, dan Utsman diangkat dengan hasil syuro seperti yang diperintahkan oleh Umar. Maka pengangkatan Ali sebagai khalifah adalah berbeda. Ini fleksibilitas syariat Islam dan bukan sebaliknya bahwa Islam tidak memiliki ajaran politik sebagaimana yang disampaikan oleh orang-orang sekuler. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, kaum muslimin memilih Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pemimpin mereka. Dengan suara mayoritas pada tanggal 26 Juni 656 Masehi, beliau resmi menjadi khalifah. Selanjutnya, pencapaian Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, dirinya mampu mengganti beberapa penjabat yang kurang cakap dalam bekerja demi pemerintahan yang efektif dan efisien. Ali bin Abi Thalib juga membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Sebab pada masa Khalifah Utsman bin Affan banyak kerabatnya yang diberi fasilitas negara. Ali bertanggung jawab untuk membereskan permasalahan tersebut. Ia menyita harta para penjabat yang diperoleh secara tidak benar. Selanjutnya, harta itu disimpan di Baitul Mal untuk keperluan rakyat. Yang kedua, yaitu memajukan bidang ilmu bahasa. Khalifah Ali bin Abi Thalib memeriksa Abu Aswad Ad-Duwali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Keberadaan ilmu nahwu diharapkan untuk membantu orang-orang non-Arab dalam mempelajari sumber utama agama Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Pada bidang pembangunan, Ali juga berhasil membangun kota Kufah secara khusus. Mulanya, kota tersebut disiapkan sebagai pusat pertahanan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun pada akhirnya kota Kufah berkembang sebagai pusat ilmu tafsir, hadis, nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Thank you for watching.